Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fenomena terjadinya gerhana. Bagaimana gerhana itu terjadi, apa penyebab terjadinya gerhana dan kapan gerhana itu terjadi. Yang pertama, kita flashback dulu ya ke materi pergerakan bumi. Kita perlu tahu bahwa bumi itu bergerak secara rotasi dan revolusi. Tidak hanya bumi, bulan dan matahari pun bergerak secara rotasi dan revolusi. Rotasi itu adalah pergerakan bumi mengitari porosnya, seperti gangsing ya berputarnya. Nah, kalau revolusi itu adalah pergerakan bumi mengitari matahari. Lalu bagaimana dengan bulan dan matahari? Ya, bulan juga sama, bergerak rotasi, berputar pada porosnya. Matahari juga sama. Dan bulan juga berevolusi, mengitari bumi, sama ya. Nah, akibat dari pergerakan bulan yang berotasi dan berevolusi ini, ternyata ada dampak yang kita rasakan sebagai makhluk yang ada di planet bumi ini. Nah, yang pertama dampaknya adalah pasang surutnya air laut. Nah, pasang surutnya air laut ini ada dua macam. Ada pasang purnama, ada pasang terbani. Pasang purnama itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Sedangkan pasang terbani itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat pasang purnama, itu air laut akan naik maksimal, ya. Jadi yang pada saat pasang purnama itu air laut akan naik. Nah, sedangkan untuk pasang terbani, air lautnya itu akan turun. Ya, jadi makanya kenapa disebut pasang surut air laut. Ketika pasang itu sebetulnya namanya pasang purnama. Ketika surut itu sebetulnya adalah pasang terbani. Oke, dampak berikutnya dari pergerakan bumi yang berotasi dan berevolusi itu adalah terjadinya gerhana. Nah, apa itu gerhana dan apa saja macam-macamnya? Nah, kita simak dulu ya video saya berikut. Hai, aku Astro. Tahukah kamu bagaimanakah terjadinya gerhana? Gerhana terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan terletak dalam satu garis lurus. Lalu, apakah perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apakah perbedaan mendasar antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Jika kalian suka dengan video ini, ya, ini kalian bisa lihat nanti di YouTube tentang video gerhana ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi gerhana itu jadi ada dua macam. Gerhana itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis lurus. Nah, ada dua macam ya, ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekarang kita ke gerhana bulan dulu. Gerhana bulan ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Jadi posisinya matahari, bumi, dan bulan. Nah, pada saat seperti ini, bulan ini tidak akan mendapatkan cahaya matahari, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari animasi ini, ketika di sini kita lihat ketika ada di tengah dia namanya gerhana bulan total. Nah, di sini tadi apa namanya? Di sini nih sebagian ya. Nah, kalau di sini penumbra. Jadi itu ada macamnya tiga itu ya. Oke, kita perjelas lagi. Gerhana bulan total tadi, gerhana bulan total itu posisinya matahari, bumi, dan bulan satu garis lurus. Bulannya berada di bayangan inti dari bumi atau umbra kita sebut ya, bayangan intinya. Jadi di sini tuh cahaya matahari itu tertutup oleh bumi. Jadi ada bayangan bumi yang menutupi bulan. Jadi bulan tidak akan mendapatkan cahaya matahari.
disebutnya gerhana bulan total. Nah, kalau yang pada saat bulannya ada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra itu namanya gerhana bulan parsial. Nah, penumbra itu apa? Penumbra itu bayangan kabut. Jadi kalau ini tadi bayangan inti dari bumi atau umbra, nah pinggir-pinggirnya ini adalah yang namanya penumbra. Nah, ketika bulannya ada di sini antara umbra dan penumbra, boleh di sini ataupun di sini, dia berarti akan terjadi gerhana bulan parsial. Oke ya. Next. Nah, kalau bulannya berada di daerah penumbra di sini atau juga di sini, dia namanya gerhana bulan penumbra. Ya, jadi boleh di sini, boleh di sini. Dia berada di daerah bayangan penumbra, berarti namanya gerhana bulan penumbra. Nah, ini perbedaannya, penampakan gerhana bulan. Kalau bulan total seperti ini, biasanya bulan parsial itu dia setengah yang kelihatannya. Nah, ini yang penumbra, dia lebih warnanya lebih ke abu gitu ya. Next, nah, selanjutnya ada gerhana matahari. Kalau tadi gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi, baru bulan. Jadi bulannya terakhir. Nah, kalau sekarang gerhana matahari bulannya ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Gitu ya. Nah, jadi sebagian daerah bumi yang terkena atau yang tertutup oleh bulan, cahaya matahari yang tertutup oleh bulan, nanti dia akan mengalami gerhana matahari. Nah, ada berapa macam? Nah, yang pertama ada gerhana matahari total. Kalau lihat dari posisi yang tadi ya, matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Gitu ya. Nah, pada saat seperti ini, cahaya mataharinya tidak tampak sama sekali. Jadi kalau terjadinya di siang hari itu akan gelap. Gelap seperti malam hari. Nah, seperti ini ya penampakannya. Selanjutnya ada gerhana matahari cincin. Ini juga sama. Posisinya antara matahari, bulan, dan bumi itu satu garis lurus. Apa yang membedakan dengan gerhana matahari total? Nah, yang membedakan adalah titik umbranya. Nah, jadi kalau di gerhana matahari total nih, titik umbranya ini dia jatuh tepat di bumi. Ya, ketika titik umbra tepat jatuh ke bumi di sini. Jadi ini gerhana matahari total. Nah, tapi kalau gerhana matahari cincin, titik umbranya jatuhnya di depan bumi di sini. Ya, jadi tidak tepat di bumi. Nah, makanya buminya akan mendapatkan atau terkena lanjutan dari umbra. Nah, jadi si mataharinya ini tidak akan tertutup sempurna oleh bulan. Ada selaput tipis cahaya matahari di pinggir-pinggirnya seperti cincin. Begitu. Next, selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Nah, kalau gerhana matahari sebagian ini, buminya terletak di antara umbra dan penumbra. Nah, jadi daerah sini. Ya, kalau tadi kan satu garis lurus, kalau ini buminya sedikit turun, boleh di sini, boleh. Pokoknya dia berada di daerah penumbra ini, tidak full ada di daerah umbra. Nah, ini dinamakan dengan gerhana matahari sebagian. Nah, inilah penampakan gerhana matahari sebagian seperti bulan sabit ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau terjadi gerhana matahari, apakah boleh kalian melihat langsung matahari ketika terjadi gerhana? Nah, tidak ya, tidak boleh ya. Kalian kalau ingin melihat matahari seperti ini itu perlu menggunakan filter ya. Kacamata filter ada ya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena kalau melihat secara langsung itu akan merusak mata. Oke, paham? Nah, untuk sebagai penutup, coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Sebutkanlah nama-nama gerhana, jenis-jenis gerhana bulan yang terjadi ketika bulannya itu berada di posisi 1, ya, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ketika di sini apa namanya gerhana bulan apa, ini gerhana bulan apa, kemudian ketika di sini namanya gerhana bulan apa, ketika di sini gerhana bulan apa, dan di sini juga gerhana bulan apa. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.